Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang histogram dan poligon frekuensi. Kalian hanya mencatat apa yang ibu jelaskan pada materi ini ya. Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu pertama, menentukan jangkauan data atau disingkat dengan J. J rumusnya datum maksimum dikurang datum minimum, atau biasanya juga J itu data maksimum dikurang data minimum. Kedua, menentukan banyak kelas interval atau K. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N di sini banyaknya jumlah data. Jadi kalau jumlah datanya 40, maka N-nya sama dengan 40. Ketiga, panjang kelas interval atau P ditentukan dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Di sini ibu memberikan contoh. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data di atas. Dari 40 data di atas, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Jadi kalau datanya misalnya 60-nya ada 3, maka kita harus menuliskan 60 itu sebanyak 3 kali. Jadi jumlah data ketika diurutkan sama dengan jumlah data sebelum diurutkan. Setelah kita mengurutkan datanya, kita harus mencari jangkauannya. Jangkauannya rumusnya data paling tinggi dikurang data paling rendah. Jadi J sama dengan 92 dikurang 38 sama dengan 54. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya sama dengan 40 karena banyak data adalah 40. Logaritma 40 itu sama dengan 1,6. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 sama dengan 1 ditambah 5,28. Hasilnya 6,29. Karena banyaknya kelas tidak mungkin dalam bentuk desimal, maka 6,29 itu harus kita buat mendekati 7. Panjang kelas atau P rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 54 dibagi 7. Hasilnya 7,7. Sama seperti banyak kelas, panjang kelas tidak mungkin dalam bentuk desimal. Karena dia 7,7 artinya lebih dari 7, maka kita buat dia jadi mendekati 8.
Jadi, data terbagi dalam kelas sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 9, maaf ya, Ibu salah tulis. Untuk panjang kelas, di situ telah diurutkan 38 sampai 45. Itu panjang kelasnya sebanyak 8. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Jadi itu rentangnya sebanyak 8. Itu juga dari data 46 sampai 53 sampai 86 sampai dengan 93. Panjang kelasnya ada 8. Jadi kita hitung aja rentangnya ada 8. Selanjutnya kita harus menghitung nilai tengah atau XI. Itu rumusnya sama dengan batas bawah ditambah setengah dikali batas atas dikurang batas bawah. Untuk kelas pertama, batas bawah 38 dan batas bawahnya 45, XI-nya sama dengan 38 ditambah setengah dikali 45 dikurang 38. XI sama dengan 38 ditambah setengah dikali 7. XI sama dengan 38 ditambah 3,5. XI sama dengan 41,5. Begitu juga untuk mencari XI selanjutnya yang batas bawahnya 46 sampai dengan 53. Jadi didapat nilai tengah kelasnya 41,5, 49,5 sampai dengan 89,5. Cara mencarinya sama saja. Setelah itu kita harus mencari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Tadi dari data di atas batas bawahnya telah kita ketahui 38, 46, 54, 62, 70, 78 dan 86. Selanjutnya batas bawah ini kita kurangkan dengan 0,5. Jadi tepi bawah kelasnya 37,5, 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5 dan 85,5. Selanjutnya tepi atas kelas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atasnya dari data di atas yaitu 45, 53, 61, 69, 77, 85 dan 93. Dari batas atas di atas kita dapat mengetahui tepi atas kelasnya menjadi 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5 dan 93,5. Dari data-data di atas kita dapat membuat tabel. Yang pertama untuk nilai kita telah membuat nilai itu menjadi sebanyak 7 kelas yaitu 38 sampai 45, 46 sampai 53 sampai dengan 86 sampai 93. Selanjutnya nilai tengahnya dari data yang telah kita peroleh 41,5, 49,5, 57,5, 65,5,
73,5, 81,5, dan 89,5. Untuk frekuensinya, data 38 sampai 45 kita lihat dari data yang telah kita urutkan. Ada berapa banyaknya data dari 38 sampai 45. Nah, setelah kita lihat dari data yang telah kita urutkan sebelumnya, data 38 sampai 45 itu ternyata ada 2. Begitu juga data dari 46 sampai dengan 53. Ternyata kita lihat dari data yang telah kita urutkan, banyaknya ada 8. Begitu juga data 54 sampai 61, kita lihat datanya itu ternyata ada 8. Sampai dengan kita lihat nanti data 86 sampai 93, datanya ada 3. Jadi masing-masingnya itu kita harus lihat dengan teliti ada berapa banyak data. Ketika dijumlahkan, frekuensinya harus sama dengan 40 karena banyak datanya ada 40. Jadi, histogram dari daftar distribusi frekuensi pada tabel di atas dapat kita buat. Yang pertama, kita buat dulu seperti diagram batang. Nah, untuk garis yang tegak itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa sampai 8? Karena frekuensi pada tabel itu sebanyak atau banyaknya frekuensi itu ada 8. Sedangkan garis yang mendatar ada 37,5, 46,5, 55, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, 93,5 itu diambil dari tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya kita lihat data yang tepi bawahnya 37,5, tepi atasnya 46,5. Itu ada berapa frekuensinya? Ada 2, makanya nilainya itu ada 2. Begitu juga seterusnya sampai data yang paling akhir. Dari batang-batang yang telah kita dapatkan, kita ambil titik tengahnya. Makanya kita tarik garis, itu nampak jelas garis birunya. Garis biru itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Jadi jelas ya, titik tengah sisi atas persegi panjang pada histogram jika dihubungkan maka akan membentuk poligon frekuensi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.